Halo, perkenalkan nama saya Excelji Kurnianto dari kelas 12 IPS 2 SMA Mardi Waluya. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas video geografi pada buku paket interaktif halaman 13 bagian B nomor 1 sampai 5. Soal pertanyaannya saya akan taruh di sini. Jadi saya akan langsung pada jawabannya saja. Jawaban nomor 1, pengaruh penerapan teori polarisasi ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia dapat berdampak positif dan juga negatif. Dampak positif yang diperoleh dari penerapan teori ini adalah suatu wilayah dapat berkembang pesat dan pertumbuhannya akan jauh lebih baik dari segi ekonomi, infrastruktur dan yang lain-lain. Dan juga karena pertumbuhan yang terjadi akan memberikan dampak positif terhadap daerah yang lainnya. Misalnya daerah Jakarta, wilayah tersebut dapat mengalami pertumbuhan pesat karena banyaknya tenaga kerja pembangunan infrastruktur yang baik, sehingga daerah tersebut dapat berkembang dari yang baik menjadi lebih baik. Dan untuk dampak negatifnya adalah dengan semakin banyaknya tenaga kerja dan sumber daya alam yang diperoleh dari suatu wilayah tertentu dari daerah lain, menyebabkan banyak daerah akan terbengkalai sehingga terjadinya kesenjangan wilayah. Contoh dari dampak negatif ini adalah jika Jakarta terus mendapatkan tenaga kerja dan sumber daya lain dari berbagai wilayah, maka hanya Jakarta saja yang akan terus mengalami pertumbuhan dan daerah lainnya akan terbengkalai karena banyaknya sumber daya manusia yang ada di Jakarta. Itu jawaban nomor 1. Jawaban nomor 2 ialah identifikasi gaya sintrapetal yang dapat saya simpulkan adalah adanya penyediaan bahan baku untuk produksi sepatu kulit, juga bertambahnya sarana pemasaran di sekitar kawasan industri sepatu kulit di Kota Anggrek. Jawaban nomor 3, menurut pendapat saya, alasan mengapa SDM dapat membentuk pusat pertumbuhan di daerah Kota Malang karena sumber daya manusia juga dapat dibutuhkan agar dapat terbentuknya pertumbuhan. Karena SDM dibutuhkan untuk dapat mengelola segala sumber daya yang ada dengan tepat dan sesuai. Itu jawaban nomor 3. Lalu jawaban nomor 4, syarat sebuah wilayah dapat menjadi tempat sentral menurut teori tempat sentral. Yang pertama, wilayah yang menjadi tempat sentral harus memiliki relief seragam sehingga aksesibilitas transportasi terjangkau karena tidak adanya penghalang atau berupa lereng. Tingkat sosial ekonomi penduduk relatif homogen serta tidak ada kegiatan pertanian. Itu yang kedua. Lalu yang terakhir nomor 5, pusat pertumbuhan dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi di sekitar karena pusat pertumbuhan dapat mendorong terjadinya perkembangan di wilayah lain dengan intensitas yang berbeda, baik dalam perindustrian, perdagangan, dan aktivitas ekonomi yang lainnya. Misalnya seperti Bekasi dan Depok. Bekasi dan Depok sebagai wilayah yang memperoleh dampak perkembangan ekonomi dari Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Walaupun kedua daerah tersebut dikatakan memperoleh dampak perkembangan ekonomi dari suatu pusat pertumbuhan yang sama, tetapi hasil yang diperoleh akan berbeda karena beragamnya aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh wilayah-wilayah tersebut. Itulah yang bisa saya sampaikan dari video ini. Maaf jika ada kesalahan kata yang tidak berkenan kepada guru geografi. Dari saya, Excelji Kurnia, terima kasih.